Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita belajar bidang studi pelajaran agama Kristen kelas 11. Judulnya Pernikahan Kristen. Kalau di situ dikatakan ada di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, bisa dilihat ya, karena di situ dikatakan tentang pasangan yang sepadan. Di dalam Alkitab, manusia yang diciptakan pertama kali adalah laki-laki, yaitu Adam. Lalu Adam ditempatkan di Taman Eden. Maka Tuhan berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Setelah Tuhan Allah menciptakan, mengambil dari tulang rusuk Adam, yaitu Hawa, lalu diberikan Hawa kepada Adam. Mereka menjadi dikatakan pasangan yang sepadan. Setelah Allah sudah menghembuskan, setelah Allah sudah memberikan sempurna perempuan itu menjadi pasangan hidup Adam, maka mereka mempunyai pernikahan yang sempurna. Bahkan dikatakan mereka saling melengkapi dalam kehidupan mereka. Pasangan yang sepadan berarti ada dalam kehidupan mereka kesesuaian atau keseimbangan seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, sehingga mereka bersatu dan mereka menjadi pasangan yang sehidup semati. Nah, karena dikatakan di sini bisa dilihat meninggalkan dan bersatu. Meninggalkan di sini yang maksudnya laki-laki dan perempuan akan meninggalkan orang tua untuk memulai keluarga baru. Meninggalkan bukan berarti melepaskan dirinya dari ikatan keluarga tersebut atau keluarga asalnya. Mereka bersatu. Mereka mengandung kebersamaan itu, mengandung makna menjadi suami istri yang telah mengikat janji untuk menikah. Maka mereka tidak boleh dipisahkan oleh siapapun kecuali maut atau kematian. Nah, anak-anak, ini bisa dilihat. Gambar di sini ada yang dikatakan pernikahan. Orang Kristen kalau menikah seperti ini untuk mengikat janji. Mereka menerima janji. Di tengahnya kamu bisa lihat di situ ada seorang pendeta, pasangan suami istri, pegangan tangan. Di situ tangan pendeta ada yang di atasnya untuk memberikan doa dan untuk memberikan ucapan janji. Karena dikatakan manusia yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh siapapun, kecuali hanya kematian mereka yang memisahkan. Karena di situ dikatakan ada mau susah mau senang, perempuan harus bisa menerima seorang laki-laki. Bahkan sebaliknya, laki-laki juga harus bisa menerima perempuan apa adanya, bukan ada apanya, ya. Itu yang dikatakan pernikahan. Kalau sudah dipersatukan, tidak ada yang dikatakan kalau orang tua perempuan mengatakan udah cerai saja, tidak boleh. Atau laki-lakinya mengatakan saya tidak cocok lagi, tidak boleh. Karena Tuhan sudah mempersatukan sehidup semati. Jangan waktu perjanjian gombalnya luar biasa ya. Tapi setelah mereka sudah mengikat janji itu harus ditepatin. Janji itu apalagi yang dikatakan janji dari Tuhan, tidak boleh diingkar janji. Kalau sudah diterima di dalam gereja, diberkati pendeta sebagai tangan Tuhan, tangan Allah untuk mempersatukan mereka, mengikat mereka. Kalau yang dikatakan namanya mengikat,
Mengikat itu membuat menjadi erat dan bersatu, dan tidak ada yang bisa untuk meruntuhkan. Mau jelek itu perempuan, harus bisa laki-laki menerima, karena itu pilihannya, bukan pilihan orang tua. Kalau itu laki-laki yang dikatakan dia pendek, dia gemuk, dia ini, tidak bisa, ya. Jadi harus bisa menyelami, harus bisa menerima satu dengan lain. Kalau sudah kita menerima suatu pemberkatan yang dari Tuhan itu, jangan disia-siakan. Karena pernikahan bukan yang dikatakan hanya main-main. Pernikahan seumur hidup, sekali seumur hidupnya. Jangan dicoba-coba 2 kali. Jangan dibilang di sana ada lagi lebih cantik, nggak boleh ya. Berarti kalau mengambil suatu sikap, mengambil suatu keputusan itu sudah harus pasti, sudah harus benar-benar itu pilihannya. Itulah yang dikatakan perempuan, laki-laki sudah dipersatukan Tuhan yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun itu orangnya. Mau keluarga besar, mau dia orang kaya, mau dia jenderal saudaranya, kalau sudah bersatu, mereka mengikat suatu perjanjian, harus menerima. Mau susah, mau sakit, bukan hanya menerima senangnya saja. Jangan hanya menerima dengan santainya saja, tetapi kita harus bisa menerima dia sakit, harus setia, dia mau apa. Ya, tapi jangan perempuan merongrong sama laki-laki. Sebaliknya juga sama seperti itu. Jadi seia sekata, sepakat, ya. Karena ada di situ dibuat janji, dikatakan laki-laki itu, seorang pendeta mengatakan, ucapkan ini, ucapkan ulang, kata Pak Pendeta kepada laki-laki. Maukah kamu menerima seorang perempuan ini? Maukah kamu menerima, itu dikasih nama, misalnya Yati namanya. Maukah kamu menerima Yati sebagai pasangan hidupmu, baik susah maupun sakit? Laki-laki akan menjawab, mau Pak Pendeta. Jadi jangan saat itu dikatakan mau, tapi setelah udah selesai, enggak deh, selesai sampai di sini, enggak boleh. Jadi sebaliknya juga gitu, ditanya ke perempuan, mau enggak kamu, Yati, menerima Nelson ini menjadi pasangan hidupmu? Walaupun kamu lihat fisiknya seperti apa, walaupun kau tahu keadaannya seperti apa, kalau dia sakit, kalau dia sedang susah, kalau dia melarat hidupnya, mau nggak kamu menerima? Yati akan mengatakan, mau Pak Pendeta. Setelah dikatakan itu, baru mereka diberkati. Prosesnya bukan singkat, tapi prosesnya panjang. Sebelum pemberkatan, mereka ada lagi pranikah. Di pranikah mereka akan diikat, akan digembleng dengan firman Tuhan. Di pranikah mereka akan dilatih selama 6 bulan. Supaya apa? Supaya mereka itu benar-benar tidak salah pilih. Bukan karena pilihan orang tua, pilihan teman, ya, tetapi itu pilihan sendiri. Jadi mau seperti apa, kita harus bisa terima dia. Mau seperti bagaimana saja hidupnya, kita harus bisa saling mengisi dalam kekosongan. Kita harus bisa saling mengingatkan, menegur. Kalau dikatakan makan sepiring berdua, ya nggak apa-apa, karena itu yang ada. Jangan menuntut, perempuan jangan menuntut, si A keluarganya begini, kok kita begini, nggak boleh. Waktu ikat janji sudah menerima apa yang dikatakan. Waktu ikat janji dia mengatakan apa? Kalau dia sudah bisa menerima, berarti dia harus bisa merasakan enak, getir, pahit, sakit. Dia harus tetap bersyukur.
Dia harus bisa mengatakan, terima kasih Tuhan kau kasih pasangan hidup sama saya. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih pasangan yang sepadan dengan saya. Jangan karena senang dikatakan I love you. Terima kasih, itulah yang dikatakan pernikahan Kristen. Sekian dan terima kasih.